Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Riana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kontemporer, melahirkan dan donor ASI. Praktik donor ASI sudah berjamuran di kota-kota besar, bahkan transaksinya meluas di dunia maya. Mereka menginformasikan ketersediaan ASI melalui media sosial atau grup pesan instan, seperti BBM, WhatsApp, dan lainnya. Dalam istilah fikih, menyusui diistilahkan dengan ar-roda. Menyusui bayi orang lain punya konsekuensi hukum syar'i, yaitu menjadi haram untuk dinikahi. Ada dua kelompok yang menjadi haram untuk dinikahi karena arido, yaitu ibu yang menyusui serta nasabnya ke atas dan anak dari ibu menyusui, saudara sepersusuan. Dalam memilih ibu susuan juga tidak sembarangan. Islam menuntun agar memilih ASI dari ibu susuan yang muslimah, berakhlak baik, sehat, serta solehah. Para ulama seperti Imam Malik memakruhkan menerima ibu susuan dari orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, serta yang buruk akhlaknya. Yang demikian ditakutkan menularkan perangai-perangai buruk kepada si bayi walaupun sebenarnya secara jasmani mereka sehat. Para ulama berbeda pendapat tentang kadar susuan yang menyebabkannya menjadi mahram. Diharamkan menikah karena sepersusuan. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan mahram sepersusuan jika si bayi sudah meminum air susunya sedikit atau banyak. Pendapat yang sama juga dilontarkan Ibadiyah dan ulama dan sahabat pada umumnya, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Syaid bin Musyahab, Hasan Basri, Juhri, Qatadah, Hamzat, Auza'i, Thawri, Laits bin Sya'ad, dan Ibnu Mas'ud. Mereka berdalil dengan keumuman ayat Al-Quran yang mutlak tanpa menyebutkan takaran air susu atau jumlah susuan. Pendapat lainnya dari Ibnu Haz, golongan Zahiriyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah mengatakan, si bayi baru akan terikat mahram dengan ibu susuannya jika sudah mencapai 5 kali susuan yang banyak. Susuan itu juga harus terpisah dan mengenyangkan si bayi. Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada permulaan turunnya Al-Quran, 10 kali menyusu menjadi haram. Kemudian hukum dinasakh atau dihapus dengan ayat yang mengatakan 5 kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan ayat itu masih dibaca karena masih dianggap bagian dari ayat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Menurut Qardhawi, hikmah pengharaman penyusuan karena adanya sifat keibuan yang menyerupai rasa keibuan atau nasab dan menumbuhkan rasa kekanakan sebagai anak. Persaudaraan sesusuan dan kerabatan-kerabatan lainnya, sedangkan ASI yang diminum melalui tabung susu tidak akan mendapatkan pengalaman tersebut. Beberapa ulama yang menganggap perkataan Aisyah ini tidak mutawatir, mempunyai banyak periwayat, bahkan dhaif, hadis lemah, namun hujah para ulama dalam hal ini sangat kuat. Pakar hukum Islam di Universitas Al-Azhar, Mesir, banyak yang memilih pendapat ini. Dalam buku Fikih Sunnah Jilid 5, para ulama Mesir menganggap pendapat inilah yang paling rajih atau kuat. Pendapat yang lain dari Imam Ahmad, Daud bin Ali Az-Zahiri, Abu Thawr, dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat susuan baru terikat menjadi mahram jika sudah lebih dari 3 kali. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak haram untuk menikah karena sekali atau 2 kali susuan. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Teknis pemberian ASI juga menjadi hal yang membedakan hukum fikihnya. ASI yang diminum bayi langsung dari payudara ibu berbeda hukumnya dengan ASI yang diminum dari tabung. Jika diminum secara langsung dengan cara mengisap, para ulama sepakat akan hukumnya, yaitu menjadi mahram. Sedangkan yang diminum tidak langsung dan ada ulama yang tidak mengategorikan ini sebagai roda. Di antaranya Ibnu Haz, yang menyebutkan hal ini tidak bisa dikategorikan ar-roda.
Pendapat ini juga dikutip dari Yusuf Qaradawi dan sepakat yang seperti ini tidak mempunyai konsekuensi hukum sebagai mahram. Sifatnya sama dengan makanan, suntikan, menuangkan atau meneteskan obat atau makanan. Qaradawi berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan perkawinan dengan hal-hal yang disebabkan hal-hal sedemikian. Terkait hukum fikih donor ASI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa. Pembahasan mengenai hal ini memang pernah dilakukan MUI, namun kesimpulan sementara, MUI memperbolehkan donor ASI melihat kondisi. Hukum donor ASI diperbolehkan dengan mempertimbangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memilih ibu susu, yakni Halimah Asy-Sya'diyah. Para ulama sepakat memperbolehkan donor ASI dengan catatan harus secara langsung melalui payudara kepada bayi. Kebolehan ini berdalil dengan keumuman ayat Al-Quran. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Kebanyakan ulama pun memperbolehkannya dalam hal jual beli ASI. Hal ini berdalil dengan ayat Al-Quran. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surah At-Talaq ayat 65. Jika berbicara tentang bank ASI, hal ini masih menjadi kontroversi. Para ulama membatasi definisi aroda hanya dengan cara menghisap lewat payudara ibu. Yang menjadi permasalahan, jika ibu pendonor ASI ini tidak jelas identitasnya. Demikian juga jika ASI telah dicampur aduk menjadi satu. Namun, jika bank ASI bisa dikelola secara profesional dan memperhatikan asal-muasal ASI, banyak pula ulama kontemporer yang memperbolehkannya. Pihak yang tidak mendukung adanya bank ASI dalam Islam adalah semua ulama yang tidak mendapati konsekuensi tentang keharaman hubungan sepersusuan dalam bank ASI, sepersusuan dengan hujah pendapat fikih masing-masing karena mereka lebih mementingkan kehati-hatian. Seperti pendapat Yusuf Qaradawi yang lebih mementingkan proses penyusuan langsung agar sikap hati-hati itu lebih terpelihara dan lebih jauh dari syubhat. Pendapat yang lebih moderat, yaitu ulama yang memberikan tahzir atau peringatan untuk menjauhi sesuatu yang syubhat. Seperti fatwa Qaradawi diutamakan kehati-hatian dalam ar-roda karena ia berkaitan dengan nasab dan mahram. Siapa tahu si bayi kelak akan memilih pasangan hidupnya dengan seseorang. Namun, karena ibunya ceroboh dan sering memberikan ASI dari banyak ibu, ia jadi terhalang untuk menikah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.